Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir dalam kerendahan hati kami. Dan kami juga rindu untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Karena itu Bapa, nyatakanlah kuasa Roh Kudus yang menyerta kami dan memimpin kami sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh kami beroleh makna. Dan itulah yang akan kami jadikan sebagai tuntunan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk memperlengkapi dia dalam melayankan firman. Karena itu Bapa, terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bilangan. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini ular tembaga. Begini katanya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Allah dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak dan Ibu pernah kecewa? Ya, rasanya kita semua pernah kecewa. Ketika kita kecil, kita mungkin kecewa kepada diri sendiri. Ketika kita berharap bahwa ulangan yang kita jalani waktu kita sekolah, kita punya hasil yang baik. Tapi ternyata ketika dibagikan oleh guru, lalu nilainya tidak sesuai dengan harapan. Maka ketika itu kita kecewa, ya aku tidak dapat berhasil. Dan bahkan saudara-saudara, mungkin kita pun juga memikirkan sesuatu rencana yang indah. Kita mau rekreasi, kita mau pergi ke suatu tempat untuk menyenangkan diri kita. Kita memesan tiket perjalanan, lalu kemudian kita memesan hotel, kita pun juga memesan mungkin restoran, tetapi sesampainya kita di sana ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Hanya mahalnya saja, tapi servisnya tidak bagus. Lalu kemudian bahkan juga tidak hanya pelayanannya, tapi tempatnya pun juga kotor, kumuh, dan sangat mengecewakan. Lalu kemudian kita kecewa berat. Wah, ini rasanya kita merasa ditipu dan dibohongi.
Saudara, mungkin juga ketika kita pun juga kecewa kepada orang tua, kepada anak. Dia mengharapkan bahwa anaknya ini adalah anak yang baik, anak yang penurut, anak yang bisa belajar dengan baik dan punya hasil belajar yang baik. Ternyata anaknya teh bangor pisan. Ya, anaknya bandel. Lalu anaknya juga nggak pinter-pinter amat. Hanya lulusnya juga ikut nyantol, hanya ke bawah-bawah lulus. Saudara, waduh, ini anak mengecewakan sekali. Oh, tidak hanya cuma itu, kekecewaan bisa terjadi seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Dulu ketika pacaran semua janjinya manis, semuanya indah. Mau apa? Mau bulan madu ke mana itu? Ya, tapi janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, gitu kan lagunya ya, seperti lagu di Kidung Jemaat. Nah, karena itu saudara, lalu orang menjadi kecewa. Kenapa orang kecewa? Ada ekspektasi. Kenapa orang kecewa? Karena ada harapan. Kenapa orang kecewa? Karena ada sesuatu yang dibayangkan, imajinasi, sebuah realitas kehidupan. Wah, kita mengharapkan semuanya baik, semuanya indah, semuanya bagus. Saudara, orang juga kalau begitu kan, kalau ada pilkada, pilkada ya Bang ya, betul, pilkada atau pemilihan caleg gitu ya. Kalau orang kampanye apapun juga yang diomongin kan yang bagus-bagus, pilih aku, nanti daerah ini akan dibuat menjadi lebih bagus, semuanya menjadi indah, semuanya hebat, semuanya oke. Oh, tapi kenyataannya begitu faktanya. Kalau udah jadi mah kayak pil KB katanya ya, gitu. Kalau enggak ini mah janjinya bagus, tapi begitu dilupakan, wah jadi dah. Jadi begitu jadi dia lupa sama kita. Nah, saudara yang kekasih, apa orang bisa menjadi kecewa karena ada harapan yang ekspektasi yang begitu tinggi, tidak sesuai dengan fakta. Orang mengharapkan sesuatu lalu kemudian harapannya itu terlalu jauh dari sebuah kenyataan. Saudara, dalam bagian Alkitab kita pada saat ini sebenarnya di satu pihak orang belajar tentang harapan. Ya, Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus nih, apakah Tuhan Yesus bisa mengecewakan Bapak Ibu? Oh iya. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kenapa saudara? Orang aja bisa kecewa. Sama Tuhan bisa kecewa. Kenapa? Karena dia mengharapkan segala sesuatu itu terjadi seperti yang dia ingini. Orang bisa kecewa kepada Tuhan ketika apa yang dia harapkan tidak terjadi seperti yang dia bayangkan. Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca sekarang ini, ya, ketika umat Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir, yang sesungguhnya siapa sih yang minta? Yang sesungguhnya siapa sih yang mengharapkan Israel menemukan kebebasan, ya, dari tanah perhambaan di Mesir? Toh mereka sendiri sebenarnya, mereka sendiri kok yang berdoa kepada Tuhan. Mereka sendiri kok yang minta kepada Tuhan untuk adanya pembebasan, untuk adanya kemerdekaan, untuk adanya kelepasan dari jajahan ataupun juga dari penguasaan Mesir. Dan Tuhan mengirimkan Musa dan Harun. Ya, lalu kemudian Tuhan membebaskanlah. Oke, tapi memang benar ketika dia lepas dari tanah Mesir tidak berarti bahwa segalanya itu gampang. Tidak berarti semuanya itu lalu kemudian menjadi mudah. Tidak berarti bahwa semuanya itu pun juga lalu kemudian bisa menikmati dengan gampangnya saja. Enggak ada. Begitu Israel memang keluar dari tanah Mesir, dia harus melakukan perjalanan panjang melalui padang gurun.
Panjang itu 40 tahun loh. Gitu ya, melalui padang gurun yang sangat gersang sekali. Melalui padang gurun yang mengerikan sekali ya, susah sekali orang. Gitu untuk cerita hidup. Gitu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang pernah melewati daerah Gurun Sinai gitu ya, Gurun Sinai mungkin gitu yang saya cuma membayangkan karena saya adalah orang Indonesia yang lahir besar di kota Bandung. Saya sudah terbiasa melihat ada kebun, ada sawah, ada kebun sayuran, ada kebun buah-buahan. Saya sudah terbiasa untuk melihat ada pohon hijau dan hutan yang hijau, semuanya serba subur. Lalu begitu kita ngelewat daerah Sinai, wah itu hanya cuma pasir doang dan batu-batu yang begitu gersang sekali, kita tidak menemukan satu pohon pun. Karena itu saudara, mereka lepas dari Mesir lalu kemudian mereka masuk ke dalam sebuah realitas bahwa perjalanan panjang 40 tahun yang akan mereka lewati menuju ke tanah Kanaan itu bukan jalan yang gampang, bukan jalan yang mudah. Bahkan mereka pun juga harus berperang, mereka harus berjuang, mereka pun juga harus survive, mereka harus mempertahankan diri dari serangan-serangan orang bangsa-bangsa lain. Karena itu saudara yang kekasih, ketika Israel ini lalu kemudian mereka berangkat dari Gunung Hor ke arah Laut Teberau, mereka mengelilingi tanah Edom. Dikatakan begitu, ini tanah yang sangat gersang dan sangat sulit, dan mereka pun juga baru selesai mereka berjuang melawan orang-orang Edom. Ayat 5 mengatakan lalu ya mereka bangsa itu tidak lagi dapat menahan hati, jengkel gitu ya. Mungkin mereka kecewa, mungkin mereka jengkel, kenapa mereka dikeluarkan dari tanah Mesir hanya untuk mati? Mengapa mereka dikeluarkan dari tanah Mesir hanya tidak dapat makanan, tidak ada air dan sangat mengalami kesulitan. Dan mereka harus menghadapi berbagai macam kesulitan lagi. Mereka kecewa. Orang kecewa biasa. Orang pun juga komplain biasa. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah dia menggugat Tuhan. Dia marah, dia kecewa, dia marah kepada Tuhan. Saudara, Anda kecewa ya kecewa aja. Tapi ketika Anda menggugat Tuhan, ketika kita pun juga lalu kemudian marah kepada Tuhan, maka ketika kita pun juga boleh dengan sungguh-sungguh lalu kemudian kita pun juga menghujat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka celaka besar bagi Israel. Ya, mereka celaka besar, lalu kemudian Tuhan menyuruh ular-ular tedung, lalu kemudian memagut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati. Sial dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini bukan hanya soal bagaimana orang menggugat, kecewa, komplain ya kepada Tuhan. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini ada dua hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, saudara, kita semua pernah mengalami kecewa. Kita semua. Yang kedua, saudara, ketika kita kecewa, maka bukan kita lalu kemudian menyalahkan orang. Ketika kita kecewa, kita tidak punya hak untuk menyalahkan orang lain. Bahkan kalaupun juga kita dibohongin, ketipu. Gitu ya, Bapak Ibu pernah dibohongin orang? Pernah kali. Bapak Ibu pernah ditipu orang? Pernah kali. Saya juga pernah ditipu, bukan juga pernah tapi sering ditipu ya. Itu ditipu orang, dibohongin, ya didustai. Wah, udahlah pokoknya mah. Gitu saya pernah mengalami. Tapi saudara, ketika kita menjadi kecewa, ketika kita pun juga menjadi korban dari penipuan atau juga ada korban dari sesuatu kebohongan yang membuat kita menjadi kecewa, saudara, baiknya kita tidak menyalahkan.
apalagi menyalahkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena segala hal, segala sesuatu itu adalah bagian dari keputusan kita. Kita kan yang membuat keputusan. Kita kan yang menentukan. Ketika kita kecewa dengan seseorang, kan siapa yang menaruh kepercayaan kepada seseorang? Kita kan. Kenapa kita bisa tertipu? Oleh karena kita terlalu percaya kepada orang itu sehingga kita pun juga tertipu. Kenapa kita pun juga bisa kecewa kepada orang itu? Karena ekspektasi kita, harapan kita terlalu tinggi kepada seseorang itu. Mengapa ketika kita usaha lalu kita rugi, lalu kemudian ketika kita rugi lalu kita kecewa? Kenapa? Karena kita terlalu percaya diri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, justru melalui firman Tuhan kita ini, kita diajar untuk kita belajar memahami sebuah realitas hidup. Kita belajar untuk mengerti dan menerima dan belajar memahami dan belajar mengerti dari sebuah pengalaman-pengalaman hidup. Kenapa saudara? Karena segala hal, segala sesuatu bisa terjadi. Ya, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup itu kan, ya saya selalu ingat ibu saya mengajari, ya untuk kita belajar memahami dan mengerti meski menyakitkan. Ya, hidup itu kalau kamu tidak sehat, ya sakit. Kalau kamu tidak hidup, ya mati. Barang pun gitu, kalau tidak rusak ya hilang. Apa yang ada padamu kalau tidak berhasil ya gagal. Kamu pun juga kalau tidak kamu raih ya berarti kamu kehilangan. Saudara, itu adalah sebuah fakta yang harus kita hadapi dalam sebuah realitas hidup. Namanya juga usaha kan ya. Ya usaha, kita ingin melakukan segala sesuatu yang terbaik. Lakukan saja bagian kita menjadi sesuatu yang terbaik. Lalu kalau kita pun juga gagal, ya belajar aja kita menerima kegagalan. Ada namanya satu buku Billy Lim, namanya dia seorang pengusaha Hong Kong gitu. Dia menulis sebuah buku Berani Gagal. Bukunya itu judulnya Berani Gagal. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang tidak berani menghadapi kegagalan adalah orang yang tidak dinamis. Orang yang tidak akan berani mencoba. Dan orang yang tidak berani mencoba adalah orang yang statis. Dan orang yang akan kemudian gak maju-maju. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Bilim dia mau mengatakan orang itu harus berani mencoba dan berani melakukan sesuatu meskipun resikonya gagal dan kecewa. Bapak Ibu ingat enggak ketika murid-murid Yesus dalam sebuah perahu malam-malam, lalu kemudian Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus berjalan di atas air, murid-murid itu kemudian berisik. Lalu mereka satu dengan yang lain, itu Tuhan, itu hantu, itu Tuhan, itu hantu. Ngomong kebanyakan Tuhan juga jadi hantu. Kebanyakan ngomong hantu juga jadi Tuhan kan. Jadi saudara, itu hantu, itu Tuhan, itu hantu, itu Tuhan. Wow, ribut aja di dua muridnya. Yang murid ini selalu beda pendapat, lalu kemudian orang berisik ribut gitu. Tapi ada satu murid, Petrus. Dia berkata, Tuhan, itukah engkau? Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Bapak Ibu bisa bayangkan? Out of the box. Jadi orang kalau hanya sekedar ribut, ya di dalam box itu ribut hanya di dalam perahu aja. Ribut aja dalam perahu organisasi juga begitu. Rumah kita juga begitu. Ya di mana gereja kita pun juga, masyarakat dan bangsa kita pun juga begitu. Kalau cuma bisanya ribut aja terus, nggak akan selesai persoalan kita.
masalah kita nggak selesai. Tapi harus ada orang yang berani, Tuhan itukah engkau? Kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Ini inisiatif. Coba, ya betul. Ayo ke sini. Saudara, dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia keluar dari perahu itu. Dia keluar dari perahu itu. Bapak Ibu Saudara, emang Petrus yakin tuh bisa keluar? Emang Petrus yakin tuh bisa jalan di atas air? Emang bener tuh, berani tuh? Yang dilakukan oleh Petrus, saudara, dia berani gagal. Dia coba. Itu benar. Oh, kalau itu benar Tuhan, dia keluar dari perahu itu, dia coba. Dia coba, dia dekati. Dan dia berjalan. Berjalan tuh. Biar sebentar. Ya, Bapak Ibu nanti baca lagi di Alkitabnya. Jalan tuh. Biar sebentar, tetapi ketika dia merasakan tiupan angin. Oh ya, ketika dia merasakan ada tiupan angin, ternyata dia bimbang. Lalu kemudian dia tenggelam. Asas. Tuhan tolong. Dan Tuhan mengulurkan tangan dan menolong dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya kan, mungkin Petrus akan mengatakan, wah gue kecewa juga nih, tenggelam ternyata. Ya, saya kecewa juga ternyata saya nggak bisa tuh jalan di atas air. Saudara, tetapi orang yang berani mencoba, orang yang berani melakukan sesuatu dan punya keberanian untuk menghadapi kegagalan. Dan orang juga harus berani untuk menghadapi siapa? Kekecewaan mungkin. Saudara, itu justru adalah orang yang punya keberanian untuk mengubah hidupnya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang Israel mengatakan, ayo kita keluar dari tanah Mesir ini. Lalu orang Israel mengatakan, nggak mau, nanti susah, aku harus lewati padang gurun. Ya, itu berarti seumur-umur Israel akan tetap ada di dalam penjajahan Mesir. Nggak mau, aku nggak mau, nanti susah, nanti wah ada kelaparan, ada apa. Berarti Israel akan tetap ada di Mesir. Tidak akan pernah ada kitab keluaran, ya kitab bilangan, ulangan gitu, nggak akan ada. Dia akan tetap menjadi sebagai bangsa yang di dalam kekuasaan Mesir. Tetapi ketika dia pun juga diajak untuk keluar oleh ya bersama-sama dipimpin oleh Musa dan Harun, mereka berani untuk mencoba meskipun mereka tidak tahu, tapi mereka mau melakukan sesuatu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita ada dua hal. Yang pertama, segala sesuatu dalam hidup itu sangat mungkin terjadi. Karena segala sesuatu itu sangat mungkin, maka apakah hidup kita akan mungkin menjadi lebih baik? Apakah hidup kita mungkin menjadi lebih buruk? Saudara, itu kan kemungkinan-kemungkinan. Tetapi kita yakin, kita percaya, dan kita semua pasti yakin bahwa kita semua kan tidak mau. Kita akan menghindari realitas kehidupan dengan kemungkinan lebih buruk. Kita pun juga semua manusia akan berusaha dan berjuang dong. Supaya kemungkinan hidup kita bukan pada kemungkinan lebih buruk, tapi selalu kemungkinannya menjadi lebih baik. Dan kita selalu mengubah hidup untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu saudara, untuk kita mengubah hidup menjadi lebih baik, memang bukan hanya sekedar kita usaha, bukan hanya sekedar kita pun juga kerja keras dan kerja cerdas, tapi juga kita belajar saudara, bagaimana kita harus siap untuk menghadapi kesulitan. Siap untuk menghadapi sebuah tantangan hidup yang lebih berat. Karena itu, saudara, ada sebuah sekolah, ya sekolah aja saya sebut, nggak boleh saya sebut namanya, itu sekolah
di mana saya pun juga di situ terlibat sebagai trainer untuk melatih guru dan juga melatih anak-anak, bahwa anak-anak yang kita perlu pada saat ini bukan hanya sekedar pinter sekolah, tetapi orang memiliki semangat juang, struggle of life. Ya, anak-anak kita ini harus diajar untuk punya apa? Fighting spirit, orang yang harus punya roh pejuang. Anak-anak kita ini harus diajar supaya mereka punya apa? Punya semangat dan daya juang yang sangat kuat. Kenapa, saudara? Orang sepinter apapun juga, kalau tidak punya daya juang, dia akan menjadi orang-orang yang mudah patah semangat. Ya udahlah kalau gitu gua nggak usah. Orang, saudara, kalau mentalnya lemah, dia tidak mempunyai semangat dan daya juang yang sangat kuat. Begitu dia gagal sekali, sudahlah, aku udah 2 kali gagal, Pak. Saya sudah coba begini, sudah coba begitu, saya gagal. Padahal dia belum pernah mencoba yang lainnya. Saudara, orang yang tidak punya fighting spirit atau struggle of life, ya, kemampuan dan daya juang yang sangat kuat, mental yang kuat, sebagian orang mengatakan mental unggul namanya. Ya, mental unggul itu adalah mental yang tidak mudah menyerah, mental orang yang tidak mudah putus asa, mental orang yang tidak mudah untuk pasrah gitu. Tetapi dia adalah orang yang selalu berjuang dan selalu mau mencoba dan selalu mau melakukan sesuatu. Itu karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita ini pada saat ini, bolehlah kamu kecewa. Dan ketika kamu menghadapi kegagalan, Tuhan memulihkan. Ya, bagaimana orang harus menatap, ya, menatap ular tembaga itu bukan berarti kita menatap ular itu, lalu di rumah kita bikin besok patung ular tembaga, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan ular tembaga itu adalah kita melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan pusat hidup kita hanya kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara, kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menjadi kecewa lalu kemudian kita menggugat orang. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita harus selalu menatap, oh iya, Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya kehendak. Tuhan punya daya dan kekuatan untuk menuntun kita, menempatkan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya pernah berjumpa dengan seorang pengusaha. Saya tidak tahu apakah saya pernah cerita di sini atau tidak, ya. Teman saya pengusaha, ketika tahun 98 itu dia mengalami kerugian yang sangat hebat karena krisis ekonomi. Lalu kemudian rumahnya disita, mobilnya disita, semuanya disita dan barang-barang dia disita. Lalu kemudian dia dengan istrinya dan juga dengan 2 anaknya yang masih kecil, dia keluar rumah dengan membawa koper dan ransel. Dia mau pulang ke rumah orang tua, malu. Dia pulang mau ke rumah mertua juga malu. Dia mau pergi ke rumah temannya juga malu. Akhirnya dia menggelandang. Ya, menggelandang dia di pinggiran kota Jakarta gitu. Kadang-kadang malam dia tidur di bawah kolong jembatan atau di mana di emperan toko gitu. Dia terus berjalan menyusur sambil dengan uang yang ada dia beli makanan yang sedapatnya dia beli. Sambil dia mencari pekerjaan apa aja yang bisa dia kerjakan. Saudara, mengerikan. Lalu kemudian dia berjumpalah sama temannya. Itu, loh, kok kamu begini benar? Apa yang kamu lakukan? Seperti apa? Dia cerita. Ya sudahlah, itu resiko hidup.
Ya udah, lu mau nggak tinggal di gudang? Aku ada gudang kosong. Tapi daripada kamu menggelandang, lu tinggal di situ aja. Ya udah, dia tinggallah di sebuah gudang di Rawamangun sambil dia membantu temannya. Saudara, kita tidak pernah tahu kok hidup. Ketika dia memulai, lalu kemudian teman-temannya menolong, teman-temannya membantu, teman-temannya menguatkan. Lalu dalam waktu yang segera, dalam waktu yang tidak lama, 3-4 tahun saja, maka semua yang dia miliki itu sudah kembali lagi. Saudara, apa yang dia rasakan ketika itu? Maka ketika dia jumpa dengan saya, wah dahsyat ya Tuhan kita. Tuhan kita itu hebat benar. Saya pernah merasakan dipukul jatuh gitu, tapi tidak sampai tergeletak, dia bilang. Saya pernah merasakan realitas hidup yang paling kritis, gua kecewa sebenarnya. Kenapa Tuhan kok aku dibuat seperti ini? Tapi memang sebuah resiko hidup, dia bilang. Ya, hidup itu adalah sebuah pilihan, kalau tidak A ya B, kalau tidak A ya B. Kalau tidak berhasil ya pasti gagal. Dan dia belajar untuk memahami rencana-rencana Tuhan itu. Dan ketika dia memang benar bergantung kepada Tuhan, dia benar ketika dia pun juga mengharapkan Tuhan. Ketika dia benar hanya dia menatap belas kasihan Tuhan. Dan cara Tuhan memulihkan. Dan cara Tuhan membuat segala sesuatu itu indah. Dan membuat segala sesuatu itu baik. Ya, sebagaimana dalam ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga, dan semua yang memandang kepada ular tembaga itu tetap hidup. Jadi bukan ular tembaganya, tetapi semua orang yang berharap kepada Tuhan. Semua orang yang menatap Tuhan. Semua orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Semua orang yang hanya mengharapkan hidup di dalam Tuhan saja. Maka dia akan dipulihkan dan dia akan benar-benar merasakan dan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan, kalau kita saat ini sedang kecewa dengan hidup, kalau mungkin saat ini kita sedang merasa gagal, atau kalau mungkin saat ini kita sedang merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman karena harapan-harapan hidup kita, karena hidup ini tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, jangan kita menyalahkan Tuhan atau menggugat Tuhan atau bahkan menghujat Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan kita pada saat ini, semua yang terjadi itu mestinya membuat kita semakin berharap kepada Tuhan. Semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Semakin kita pun juga menantikan kuasa Tuhan. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sesungguhnya Tuhan tahu apapun yang terindah untuk setiap kita. Karena itu saudara, arahkanlah hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin.